Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pahlawan yang menjaga integrasi bangsa, yaitu Muhammad Hatta. Banyak buku yang mengulas mengenai biografi dan profil Muhammad Hatta. Disebutkan bahwa Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Di kota kecil yang indah, inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya yang bernama Siti Salehah. Ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal ketika Hatta berusia 8 bulan. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. 1. Melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia. 2. Menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. 3. Menjadi seorang anggota Panitia 9, yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. 4. Menjadi orang yang bersama dengan Insinyur Soekarno ketika melakukan penandatanganan terhadap naskah proklamasi yang dimiliki oleh kemerdekaan bangsa Indonesia. 5. Menjadi seorang pemimpin dalam melaksanakan konferensi meja bundar untuk pihak Indonesia di Den Haag, Belanda. 6. Pada tanggal 27 Desember 1945 melakukan penandatanganan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. 7. Melakukan pendampingan terhadap Insinyur Soekarno yang dimana menjadi seorang wakil presiden pertama dari Republik Indonesia. Yang pertama, demokratis. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang demokratis. Walaupun pada masa lampau ia sempat dipenjara dan diasingkan di tempat pembuangan, Bung Hatta selalu menekankan pada rekan-rekannya agar tetap bersikap demokratis sekalipun berada di pengasingan. Kedua, menjunjung tinggi nasionalisme. Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama ini selalu menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme. Ia selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, pekerja keras. Kebenciannya terhadap kolonial Belanda membuatnya selalu bekerja keras ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dahulu. Sosok yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno ini juga sering keluar masuk penjara karena melawan selalu para kolonial yang ingin merebut tanah airnya. Yang keempat, rendah hati. Sewaktu berangkat ke Tanah Suci, Bung Hatta pergi menggunakan biaya sendiri. Padahal Bung Karno sudah menawarinya untuk pergi dengan menggunakan biaya yang ditanggung oleh negara. Tapi Bung Hatta menolaknya. Ia lebih memilih untuk naik haji menggunakan biaya sendiri sebagai rakyat biasa. Pada era 1950-an, sepatu Bali buatan Swiss yang sangat terkenal ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Muhammad Hatta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia juga mendambakannya. Suatu hari, dia membaca sebuah iklan sepatu Bali di koran yang mempromosikan tempat dijualnya sepatu idaman tersebut. Bung Hatta sangat ingin membelinya, tapi uang di kantongnya tak mencukupi. Saking menginginkannya, Bung Hatta lalu menggunting iklan tersebut. Kemudian dia diam-diam menabung agar bisa membelinya. Sayang seribu sayang, uang tabungannya tidak mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau membantu kerabatnya. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bali tersebut tidak pernah terbeli. Padahal jika mau, dia bisa saja menerima sepatu itu dalam wujud hadiah dari pengusaha.
tanpa pernah